Yo guys, balik lagi bareng gua. Nah, di sini ada video yang menarik nih untuk kita bahas ya. Nah, bahwasanya di sini kita tahu kan, bos. Untuk lu mungkin yang agama Islam ya, yang mungkin Muslim sekarang itu pasti tahu ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu melarang untuk kita tuh terlalu lebay dalam membuat makam ya. Nah, cuman di sini gua ada nemuin video ya, dan ya lagi-lagi ini ada di golongan-golongan yang sering gue bahas ya. Oke, mungkin langsung aja gue tampilin videonya dan nanti gue akan memberikan pendapat tentang video ini juga ya. Perbedaan makam sahabat dengan makam khurafat. Nyatanya inilah perbedaan makam orang yang dijamin masuk surga dengan makam yang dijamin mendatangkan perkara bid'ah. Anjir. Nyatanya, inilah perbedaan makam orang yang dijamin surga dengan makam yang dijamin. Ini makam dari sahabat Nabi, guys. Ya, dengan makam yang sahabat Nabi itu seperti ini, guys. Wow. Ini sahabat Nabi ya, makam sahabat Nabi ya. Orang yang dijamin masuk surga ya, makamnya seperti ini. Oke, lanjut. Yang dijamin mendatangkan perkara bid'ah. Lihatlah kenyataan makam sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wow, makam Utsman, sahabat Nabi. Makamnya kayak gini, guys. Biasa. Yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlihat sederhana sebagaimana wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kenyataan, inilah Wow, ini bukan lagi makam. Ini nih, hal seperti ini itu tuh dilarang sama Nabi, guys. Gua meskipun ilmu agama gua tuh nggak terlalu dalam ya, tapi gua tahu ya, buat makam-makam yang seperti ini sangat dilarang. Makam dari ahlu bid'ah yang bertentangan dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ali, Nabi mengatakan untuk meratakan kubur. Ini kayaknya kencrengan nih. Orang-orang yang datang itu tuh pasti ngasih ini ya, ngasih semacam ya kencrengan-kencrengan kayak gitu, guys. Wis. Pakai AC. Wush. Ini makam, guys, makam. Kuburan. Lanjut gue. Wasallam. Dalam hadis Ali, Nabi mengatakan untuk meratakan kuburan, tapi ahlu bid'ah malah menghias kuburan layaknya kamar pengantin. Jadi mau ikutan seperti sahabat Utsman atau ikutan pengagung kuburan? Wow, ini kacau nih. By the way, sebenarnya jelas banget ya, Nabi itu pernah, ya hadisnya tuh lumayan juga ya, gue sering dengarnya ya, bahwasanya ya kita dalam membuat sebuah makam ataupun kuburan itu jangan terlalu lebay ya, apalagi kayak tadi kuburannya tuh wow mewah banget, pakai AC tinggi banget ya, kayak rumah pengantin ya, kayak apa, kamar pengantin kayak gitu ya. Wow, dan hal ini itu tuh dulu sering dilakukan oleh para Yahudi ya. Nah, makanya Nabi melarang untuk kita sebagai umat muslim itu membuat makam kita tuh seperti itu ya, lebay kayak gitu ya. Makam yang dijamin surga aja sederhana kayak tadi. Ini dijamin surga juga enggak ya. Mereka hanya ngeklaim sendiri ya, bahwasanya mereka tuh masuk surga. Wow, kacau. Dan mungkin gue akan nampilin ya hadis-hadis, banyak hadis yang melarang ya, yang menjelaskan bahwasanya kita itu sebagai umat muslim jangan pernah meniru orang Yahudi yang membuat kuburan-kuburan dari nabi-nabinya itu seperti masjid ya. Ini nih, ini gue ambil dari Muhammadiyah ya, muhammadiyah.or.id. Nah, pada hadis pertama Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu telah melarang tindakan menembok kuburan,
tindakan menembok kuburan, ya, mendirikan bangunan di atasnya, ya, serta duduk di atas kuburan. Nah, hadis ini itu menegaskan larangan tersebut dengan jelas, ya, dengan jelas, menunjukkan kepentingan menjaga kesucian tempat peristirahatan terakhir sahabat-sahabat Nabi. Hadis riwayat Muslim dalam Sahih, ya, Muslim nomor 970 dan Ahmad dalam Musnad Ahmad nomor 26556. Itu jelas banget, ini hadisnya sahih, guys. Ya. Ini ada lagi hadis kedua, ya. Hadis kedua juga diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu menambahkan larangan-larangan tambahan seperti menambah tanah di atas kuburan, melapisi kuburan dengan plester, atau bahkan menulis di atasnya. Nah, pesan ini menegaskan bahwa kuburan harus dijaga tanpa tambahan-tambahan yang dapat mengurangi maknanya. Hadis riwayat ini, ya. Oke. Ini lagi nih, ada hadis-hadis yang melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, ini yang pertama nih ada dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala sakit yang beliau tidak bisa bangkit darinya, ya. Itu beliau berkata, Allah melaknat orang-orang Yahudi serta Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ya, Allah melaknat, guys, orang Yahudi serta Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi, ya, kuburan para nabi itu sebagai masjid-masjid. Nah, di sini lanjut Aisyah berkata juga, kalau bukan karena takut akan laknat tersebut, niscaya kuburan beliau ditempatkan di tempat terbuka. Hanya saja beliau takut kuburannya itu akan dijadikan sebagai masjid. Ini hadis riwayat Bukhari, ya, dan Muslim. Beliau takut kuburannya akan dijadikan masjid-masjid seperti yang pernah dilakukan sama orang-orang Yahudi. Nah, itu. Wow. Ini lagi nih, ada hadis kedua, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah membinasakan Yahudi. Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid-masjid. Nah, ini kan jelas, ya. Nabi itu melarang masjid-masjid itu seperti yang tadi itu, ya, membuat sebuah bangunan sehingga bangunan yang kuburan itu tuh banyak didatangi orang-orang dan banyak orang yang meminta-minta berkah, ya, seperti itu, dan banyak orang yang memberikan kencengan atau memberikan uang, ya. Jadi kuburan tuh ada semacam kencengan kayak itu, ya. Kencengan apa namanya itu, ya. Ya, itu ada cuannya. Nah, itu sangat dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hal ini itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku bahwasanya dia itu keluarga Nabi, bahwasanya dia itu cucu Nabi. Nah, ini hal-hal seperti ini yang bikin gue tuh bingung. Mereka mengaku bahwasanya mereka itu keluarga Nabi, mereka mengaku bahwasanya mereka itu cucu Nabi, tetapi hal yang mereka lakukan itu adalah hal yang dilakukan oleh musuh-musuh Nabi dulu, ya. Seperti kuburannya dibikin seperti masjid-masjid, dibangun seperti apa, ya, dimewah-mewahin. Padahal Nabi itu melarang hal tersebut. Kuburan yang dijamin masuk surga aja nggak lebay kayak mereka, ya. Nah ini kan kacau, ngaco. Nah, oleh karena itu, ya, gua tuh bikin video-video seperti ini, ya, paling tidak, ya, 1-2 orang bisa sadar, ya, bahwasanya hal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi ataupun keluarga Nabi itu banyak yang ngaco. Nah, ini kan jelas. Ini hadis ini, ya. Hadis ketiga, ya, dari Aisyah dan Ibnu Abbas, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala mendekati ajal, saat Nabi kita itu mendekati ajal, beliau menutupi wajahnya dengan bajunya. Ketika merasa sesak, beliau buka kembali wajahnya seraya mengatakan, laknat Allah atas Yahudi yang telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ini jelas banget, guys, ya, laknat.
Kemudian berkata lagi Aisyah, beliau memberikan peringatan agar jangan sampai mengerjakan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jelas guys. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan sampai beliau, Nabi kita itu memberikan peringatan agar jangan sampai mengerjakan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu membuat kuburan seperti masjid, ya, membuat kuburan para nabi-nabi itu seperti masjid sehingga mereka itu bisa menyembah ataupun ya tujuannya banyak sih, banyak yang menyesatkan, ya, banyak orang yang minta berkahnya ke kuburan, mintanya ke kuburan banyak, dan di situ juga ada bisnis bagi orang-orang yang membuat, ya. Nah, banyak guys, ya, banyak banget hadis Nabi itu yang mengatakan bahwasanya kita tuh jangan lebay membuat kuburan, ya. Nah, di sini gue bukan merasa paling benar, ya, merasa sok pintar masa ini, tapi ya ketika ada sesuatu hal yang salah, ya kita berhak untuk mengkritik, ya, berhak untuk memberitahu ataupun mengingatkan, ya, lewat sebuah konten. Bukan gue merasa sok paling benar, tapi ya ini ada dalilnya juga banyak, ya, yang melarang untuk kita itu membuat kuburan seperti masjid-masjid, yang melarang untuk kita tuh bikin kuburan yang mewah-mewah sehingga banyak yang datang, banyak yang menyembah kuburan tersebut, banyak yang ngasih duit di kuburan tersebut, ya. Oke, mungkin itu menurut pendapat gue aja, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.